إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوه في أنفسكم وأموالكم وأهلكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab dan akhlak merupakan salah satu barometer, merupakan salah satu tolok ukur keimanan seseorang. Seseorang yang semakin ia bertambah imannya, bahkan semakin sempurna imannya, maka seharusnya akhlak dan adabnya semakin baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah seseorang yang paling baik akhlaknya. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang salah satu bahkan satu-satunya qudwah hasanah kita, suri tauladan kita semuanya, yang tidak ada seorang yang mengaku beriman melainkan ia harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memuji akhlaknya. Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak, benar-benar berada di atas adab yang sangat agung. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Oleh karena para jamaah rahimakumullah, betapa banyak pada zaman dahulu atau mungkin sampai zaman sekarang seseorang yang tadinya tidak beriman, seorang yang tadinya tidak masuk Islam, akan tapi karena melihat adab, melihat akhlak yang baik dari kaum muslimin, mereka menjadi tertarik masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak memandang bulu, tidak harus sesama muslim, tidak harus yang bertakwa untuk dipergauli dengan bagus, tidak. Bahkan salah satu tetangga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang Yahudi,
orang yang bukan masuk Islam, akan tapi beliau pergauli dengan baik. Beliau berikan hak-hak bertetangga yang merupakan akhlak yang sangat bagus. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah yang mulia ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis yang merupakan salah satu aplikasi, yang merupakan salah satu cara kita membuktikan keimanan kita kepada Allah dan juga keimanan kita kepada Rasul, kepada hari kiamat, yang diantara salah satunya adalah dengan kita memperbagusi akhlak kita semuanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Dan hadis ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yakni nomor hadis yang ke-15. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi kita sampaikan di awal merupakan orang yang paling mulia akhlaknya. Dalam hadis yang mulia ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak seorang muslim, bagaimana seharusnya kita berakhlak baik bersama orang yang terdekat dengan kita ataupun kepada siapa saja. Bahkan yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya lah dia berkata baik atau diam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar peribahasa dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang kita yang mengatakan diam adalah emas. Seseorang yang diam, setidaknya dia menjaga dirinya dari menyakiti orang lain, dari berkata yang tidak bagus, dari berucap ucapan yang kotor, ataupun yang semisalnya. Kita lihat dewasa kita, saudara-saudara kita, atau bahkan remaja-remaji kita, begitu mudah mereka mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang meskipun plesetan, akan tapi tujuannya adalah dia ingin mengucapkan kata-kata yang buruk. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang semakin dia beriman, semakin dia belajar agama, semakin dia tambah keimanannya, bahkan semakin dia sempurna keimanannya. Bahkan dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengaitkan tentang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, yang kedua-duanya merupakan iman kepada hal yang gaib. Tidak kita lihat para jamaah. Akan tapi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah yang tidak pernah ia lihat, orang-orang yang benar-benar beriman kepada hari kiamat yang di sana ada hari pembalasan, maka dia akan senantiasa menjaga tutur katanya, dia akan senantiasa menjaga ucapannya, dia akan menjaga lisannya. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, fahal yakubun nas fin nari ala manarihim au ala alsinatihim au kama qala?" Apakah manusia, kata para sahabat, akan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara lisannya? Betapa banyak seorang yang menyakiti orang lain, yang ia menusuk ke dalam relung hati yang paling dalam, atau betapa banyak bahkan satu kelompok dan kelompok yang lain terpecah. Seorang istri dengan seorang suami terpecah hubungannya, satu keluarga terpecah hubungannya hanya gara-gara lisan. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik yang pertama yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya lah kita menjaga lisan-lisan kita semuanya, yang terkadang para jamaah rahimakumullah kita enggak sadar, ucapan yang kita anggap sepele, ucapan yang kita anggap tidak ada manfaatnya, ucapan yang kita anggap tidak ada bebannya,
terkadang bisa menimbulkan dosa yang sangat besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda la yatakallam bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahdi biha finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang hamba yang ia berbicara dengan sebuah kalimat, yang ia ngomong satu dua kata, yang kata ataupun ucapan tersebut mengandung kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan, ia tidak anggap ucapan tersebut, dia tidak pikirkan, karena mungkin dia terbiasa berbicara seperti itu ataupun yang semisalnya. Akan tapi ucapan tersebut bisa menjerumuskan ia masuk ke dalam jahannam, waliyadzubillah. Oleh karena para jamaah rahimakumullah, jangan pernah kita anggap sebuah ucapan itu adalah ucapan yang sepele. Akan tapi kita lihat seperti apa ucapan tersebut dan apa yang keluar dari lisan kita, hendaknya kita kontrol sebagai bentuk iman kita kepada Allah dan iman kita kepada hari kiamat. Oleh karena para jamaah rahimakumullah, akhlak yang pertama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak di dalam kita berbicara, bertutur kata, menjaga lisan-lisan kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat likulli dzamb fastaghfiruh innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Kemudian yang kedua kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya lah ia memuliakan tetangganya. Para jamaah rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur segala hal yang mendatangkan kebaikan dan juga melarang segala hal yang mendatangkan keburukan. Semua yang baik pasti diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang buruk pasti dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam hal kehidupan sosial bermasyarakat. Kehidupan sosial yang paling dekat adalah tetangga kita para jamaah. Bisa saja keluarga kita ada di kampung, ada di luar Jakarta, ada di luar Bekasi. Akan tetapi tetangga kita yang kita tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, yang bahkan kita tidak kenal dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya untuk memuliakan tetangga kita. Dan kita memuliakan tetangga setidaknya dengan dua perkara. Yang pertama adalah berbuat baik kepada dia, dan yang kedua adalah tidak menyakiti ataupun mengganggu tetangga. Ini secara umum, dua perkara yang harus kita lakukan tatkala kita bergaul dengan tetangga. Di dalam masalah tetangga para jamaah rahimakumullah, terkadang kita tidak berpikir bahwasanya hubungan kita dengan tetangga itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Terkadang kita berpikir bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak ada yang berkaitan dengan tetangga. Akan tapi di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak-hak yang wajib kita tunaikan. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Ini hak yang paling besar. Hak mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua ihsanan, dengan sebaik-baiknya, bukan yang biasa saja, dengan sebakti-baktinya. Ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah hal yang biasa kita lakukan. Kemudian Allah mengatakan wabil walidaini ihsana wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junub.
Allah menyisipkan di antara orang-orang yang wajib kita tunaikan haknya, yang wajib kita berbuat baik kepada dia, kepada Allah, kepada kedua orang tua, kepada orang miskin, kepada fakir miskin, kepada orang-orang fakir, kepada orang miskin, biasa kita lakukan. Akan tapi ternyata Allah sisipkan di situ ada kata-kata berbuat baik kepada tetangga. Tetangga kita ada dua jenisnya. Ada yang mengatakan makna dari tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat, yaitu tetangga yang ada hubungan keluarga ini adalah tetangga yang dekat, tetangga yang tidak ada hubungan keluarga adalah tetangga yang jauh. Ada yang mengatakan tetangga yang jauh adalah tetangga yang non-muslim, tetangga yang dekat adalah tetangga muslim. Ada juga yang mengatakan para ulama tetangga yang dekat adalah tetangga yang menempel dengan rumah kita. Kemudian tetangga yang jauh, ada yang tetangga yang lebih jauh lagi. Akan tapi ke semua hak-hak tersebut para jamaah rahimakumullah, baik tetangga yang keluarga kita, baik tetangga yang bukan keluarga kita, baik tetangga muslim ataupun tetangga non muslim, Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka. Nabi kita SAW mencontohkan bagaimana beliau bermuamalah bersama seorang Yahudi yang tidak suka dengan dia, yang tidak ada orang Yahudi suka sama seorang muslim. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian wahai muslimin sampai kalian ikut kepada agama mereka. Akan tapi Nabi kita SAW terus berbuat baik kepada orang Yahudi tersebut. Bahkan di ujung kehidupan putranya, anak orang Yahudi tersebut, ketika ia bertanya kepada Nabi SAW, ketika anak Yahudi tadi sedang sakaratul maut, Nabi kita SAW mengatakan, "Qul la ilaha illallah," ucapkanlah la ilaha illallah wahai fulan Yahudi. Anak tersebut menoleh ke bapaknya, seolah-olah bertanya, "Wahai bapakku, bagaimana ini? Aku ikuti Muhammad ataukah tidak?" Maka bapaknya memberikan isyarat. Seorang Yahudi tadi memberikan isyarat kepada anaknya, "Ati' Abul Qasim." Taati Muhammad tersebut, kami tidak pernah melihat keburukan padanya. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Para jamaah rahimakumullahu ta'ala, buah dari akhlak yang baik, bagaimana bertetangga yang baik. Bahkan Nabi kita SAW berlindung, berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang tetangga yang buruk, yang tetangga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan tangan dan lisan kita. Nabi kita SAW mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min jaris su." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Bagaimana ciri-ciri tetangga yang buruk? In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a hasanatan adaaha. Kalau tetangga yang buruk itu adalah kalau dia melihat kebaikan kita, dia didiemin. Gak mau dia bicarakan, gak mau dia puji kita. Akan tapi kalau dia melihat keburukan kita, dia sebar luaskan kemana kemari. Dia tanpa tabayun dan seterusnya. Inilah di antara ciri-ciri tetangga yang buruk yang Nabi SAW berlindung kepada Allah dari tetangga tersebut. Bahkan Nabi kita SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar, bagaimana kita bersikap dengan tetangga yang barangkali di zaman sekarang susah untuk mengaplikasikannya. Karena apalagi di sebagian tempat rumahnya besar-besar, luas-luas dan seterusnya. Nabi kita SAW mengatakan, "Ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Wahai Abu Dzar, kalau engkau masak, banyakin kuahnya. Kasih ke tetanggamu meskipun sekedar kuahnya saja, banyakin kuahnya. Nabi kita SAW memberikan wasiat sampai hal yang sepele itu, yang terkadang kita anggap perbuatan itu adalah perbuatan yang sepele, sebagai bentuk kita memuliakan tetangga kita semuanya. Bahkan kata Nabi kita SAW, "La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqah." Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang tetangganya tidak aman dari tingkah lakunya. Nabi SAW mengancam dengan tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang semacam itu. Kemudian yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, kata Nabi SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya.
Hendaknya kita memuliakan tamu kita, para jamaah rahimakumullah, baik tamu yang kita kenal ataupun tamu yang tidak kita kenal, baik tamu itu adalah keluarga kita ataupun yang bukan keluarga kita, baik tamu itu keluarga istri kita ataupun tamu itu keluarga suami ibu sekalian yang ada di rumah. Nanti kita berikan nasihat kepada istri-istri kita. Karena terkadang para jamaah rahimakumullah, kalau dia bukan dari keluarga kita, terkadang ada rasa hal yang tidak enak. Kalau dari keluarga kita dilayani dengan baik, kalau bukan dari keluarga kita, kita layani apa adanya. Padahal contoh dari para nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi yang mengajarkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala kedatangan tamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramun. Apakah telah datang kepada kalian bagaimana kisah tamunya Nabi Ibrahim yang sangat mulia? Tamunya adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia. Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika dia masuk, dia mengatakan salam, selamat datang. Kalau bahasa kita selamat datang, ahlan wa sahlan, dengan muka yang baik, dengan muka yang senyum, bukan menyambut tamu dengan wajah yang cemberut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Ibrahim setelah dia berbincang-bincang, dia pergi ke tempat keluarganya yang lain, dia datang dengan membawa daging sapi yang gemuk-gemuk. Diberikan pelayanan yang terbaik, diberikan jamuan yang terbaik. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Karena tatkala tamu itu datang ke rumah kita, dia datang membawa kebaikan. Dan tatkala dia pergi meninggalkan rumah kita, dia datang membawa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Tatkala beliau kedatangan tamu, kemudian beliau menanyakan ke seluruh istrinya yang 9, apakah ada makanan? Tidak ada. Apakah ada makanan? Tidak. 9-9-nya tidak ada makanan yang bisa menjamu tamu tersebut. Para jamaah, lihatlah bagaimana kehidupan nubuwah, bagaimana kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak punya makanan. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain 1 bulan, 2 bulan tidak pernah masak. Yang dimakan hanya kurma dan minum air saja. Akan tapi beliau adalah orang yang paling mulia. Kemudian beliau tidak berputus asa, beliau tidak suruh tamunya pulang. Udah, saya nggak ada makanan, pulang saja, tidak. Akan tapi beliau mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditawarkan. Bukan hal yang aib, bukan hal yang aneh. Tatkala kita menawarkan, barangkali ada yang mau memberikan bantuan untuk menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab dan akhlak yang mulia kalau kita amalkan ajaran-ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ajaran agama Islam, maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Kita akan menjadi orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, dan barangkali kita akan menjadi penyebab banyaknya orang masuk ke dalam agama kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma aslih biladana Indonesia. Allahumma aslih biladana Indonesia. Allahumma aslih wulata umurina wa umuril muslimin.
اللهم اصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح شبابنا ونساءنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.